Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afifah dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 12070523824. Nama saya Nurul Fadilah, kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 12070523967. Perkenalkan, nama saya Oliviarda Maharani dengan nomor NIM 12070526024, kelas 2B Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Nuria Putri Julika dari kelas 2B jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 12050526344. Perlunya pengembangan hubungan antar etnik, seperti yang dikatakan seorang profesor Harvard Henry Louis Gates Jr., ibarat suatu pencarian dalam percakapan di antara suara yang berbeda, dalam menemukan perspektif keheningan pada suatu narasi skolastik tradisional. Istilah hubungan antar etnik tersebut sering bersinonim dengan keanekaragaman, sedangkan kata keanekaragaman menunjuk pada perbedaan. Dalam diskusi-diskusi ilmiah, biasanya pembahasan hubungan antar etnik sering berlangsung sengit dari komentar-komentar miring atau buruk, dan juga sampai kepada hal-hal yang positif ataupun baik. Dengan begitu, mereka adalah lebih mirip dengan kita yang berbeda-beda. Di dalam buku Shadows of Forgotten Ancestors, karya Carl Sagan dan Andrew Yan, kita diingatkan bahwa perbedaan manusia yang kita lihat sering hanya atas outside size saja, seperti warna kulit, bentuk ketajaman mata, tekstur rambut, dan sebagainya, yang tidak tertandingkan oleh perbedaan yang ada di dalamnya. Hubungan antar etnik hanya bisa terjadi setiap kelompok etnik terlibat dalam pertukaran sosial, kerjasama, persaingan, dan konflik. Dan ketika keterlibatan setiap kelompok etnik itu dibatasi oleh faktor status, peran kelompok, jaringan interaksi, dan institusi sosial. Hubungan antara etnik dapat terjadi di mana saja, seperti dalam pergaulan sosial, kehidupan bertetangga, dan kegiatan perdagangan, dan sebagainya. Kesukubangsaan sebagai sebuah konsep ilmiah telah berganti pengertiannya dari mengenai isi kebudayaan menjadi jati diri atau identitas yang muncul dalam interaksi sosial. Dan yang karena itu, kajian mengenai kesukubangsaan menjadi terfokus pada batas-batas suku bangsa, di mana atribut-atribut kesukubangsaan yang mencakup simbol-simbol kebudayaan sebagaimana didefinisikan oleh para pelakunya menentukan corak kesukubangsaan yang bersangkutan. Dalam hubungan antar etnik ada hubungan kerjasama. Salah satu hubungan kerjasama itu adalah hubungan kerjasama internasional. Tiap negara membutuhkan negara lain. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan negara lain. Transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional disebut juga kerjasama atau kooperasi atau hubungan internasional. Pemerintah mewakili suatu negara saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan, atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi.
Contoh hubungan internasional Indonesia. Yang pertama itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika. Nah, hubungan kedua negara ini terjalin pada bidang politik, pertahanan dan keamanan, kemiliteran, serta salah satu yang paling diingat di antara kerjasama di kedua negara ini adalah saat meluncurkan Indonesia US Comprehensive Partnership pada tahun 2010. Yang kedua itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, hubungan kedua ini berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Selain itu juga pada bidang pendidikan terjadinya pertukaran pelajar antara kedua negara ini. Yang ketiga itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Hubungan kerjasama ini pada bidang ekonomi. Indonesia banyak memiliki kegiatan ekspor dan impor. Selain itu juga terjadi investasi dari negara Inggris ke Indonesia. Yang keempat itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina. Kerjasama antara kedua negara ini lebih banyak bergerak pada sektor ekonomi. Nah, terutama pada bidang perdagangan. Kedua negara ini dia saling ekspor dan impor. Selain itu juga kedua negara ini membebaskan visa kunjungan dari masing-masing penduduknya. Untuk hubungan multilateral, pertama, Indonesia bergabung ke dalam organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Indonesia bergabung ke dalam organisasi ini, dia membentuk kontingen Garuda yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian di berbagai negara. Yang kedua, Indonesia bergabung dengan OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Yang ketiga, Indonesia bergabung ke dalam organisasi APEC atau Asia Pacific Economic Community. Dalam kerjasama ini merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, melalui forum ini, kerjasama ekonomi di negara kawasan Asia Pasifik dapat memajukan bidang ekonomi agar merata di seluruh kawasan.